Woi, Pahlawi Jahannam. Natap lo rungkan, lo liatin aja. Hah? Ilmu orang ada. Ya. Betul. Nasab orang ngerti. Betul. Ya. Ngagulnya selangit. Nah, Ya. insyaallah. Buset. Nawir, nawir. Tawir mulu, nyari apam gratis. Malu ngapa malu? Udah, rungkan lu. Ngaku tuh bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi. Nun mati ketemu bau ora tahu. Ya. PA. PA. Baju orang korban dawir. Ini bakal Ya. Ayo videoin. Ayo diam semua. Diam. Cepat tolong. Minta maaf kalau malang. Jangan kemalang lagi. Oh, jangan. Selalu melakukan sama. Jangan negosiasi. Hentikan. Pelan-pelan. Ayo. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi asma'in. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada, kaum muslimin, khususnya para muhibbin, para pecinta ulama, para pecinta habaib di Nusantara ini, semoga senantiasa Allah memberikan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah kepada kita semuanya, sehingga kita senantiasa di dalam perlindungan Allah, mendapatkan hidayah dari Allah, ditetapkan di dalam jalan istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah di dalam keimanan dan keislaman, sehingga kita diberikan husnul khotimah, dan kita saat kita nanti meninggalkan dunia ini, kita semuanya mati atau meninggal, wafat dalam keadaan menjadi pecinta para ulama dan para habaib, bukan menjadi atau sebagai pembenci dan pencaci para ulama dan para habaib. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada asap tanpa api. Istilahnya ada kata-kata istilahnya tiada akibat tanpa sebab. Mereka yang mempermasalahkan dan mengganggu nasab orang lain, mereka yang mengawali, mencaci maki, menghina, serta melaknat para ulama dan para habaib, khususnya para habaib min Bani Alawi, mereka merendahkan dan menghina, mencaci maki dengan sebutan Yahudi, dengan sebutan antek Belanda, menyebutnya, bahkan ada yang menyebut PKI Arab, bahkan mengancam mau menyembelih para habaib, mau mengusir para habaib, ingin sweeping para habaib, ingin menghabisi para habaib. Tapi di saat direspon ada reaksi dari habaib dan para muhibbinnya, para pecintanya, mereka kepanasan, merasa mereka dipersekusi, merasa diintimidasi. Jadi kok saya menjadi ingat sejarah ya, sejarah tentang kelakuannya para PKI, para komunis Indonesia di zaman dulu, yang mencaci maki kiai, mencaci maki santri, menghina Islam itu siapa? Yang lebih dulu, yang membakar, merusak pondok pesantren dulu siapa? Yang membakar kitab-kitab suci, menghina, melecehkan Islam dulu siapa? Yang membunuh serta membantai para santri, para kiai tahun 48, ya, itu siapa? Tapi saat umat Islam waktu itu melawan, kemudian membalas, membunuh, membantai mereka, menyembelih mereka, mereka merasa menjadi korban.
dan bahkan menuntut ganti rugi, menuntut permintaan maaf. Ada kesamaan ya? Ada mirip-miripnya. Jangan-jangan mereka juz'un minhum, ya. Mereka adalah wa minhum. Mereka adalah gerombolan-gerombolan itu atau anak cucunya. Kalau mengingat sejarah tahun 46, 48 sampai 65, ya tidak salah juga kalau sekarang ini ada yang menyebut para gerombolan-gerombolan pencaci ulama, pencaci habaib ini yang mereka memecah belah umat Islam, mengadu domba antara kiai dengan kiai, mengadu domba dengan ulama, antara ulama dengan para habaib, mengadu domba sesama umat Islam. Ada yang mengatakan mereka ini sejatinya adalah PKI yang hanya ganti baju saja dan ganti penampilan serta ganti kendaraan saja, ya. Hanya ganti kendaraan, ganti baju, ganti penampilan, ganti polesan. Tapi kalau melihat gerakan dan strategi serta propaganda yang mereka lakukan, yang mereka gunakan itu masih tetap sama dengan gaya-gaya 46, 48 dan sampai 65 puncaknya. Mereka dengan bangga dan angkuh dengan sombongnya merasa paling pribumi, kemudian memfitnah para habaib dan para ulama yang para ulama tersebut telah menasihati mereka dalam konflik nasab ini agar tetap menjaga adab dan akhlak mereka. Ya, mereka mengaku sebagai peneliti ilmiah, tapi saat dijawab dibantah dengan hujah ilmiah, mereka ngak-ngakan. Menantang debat 3 hari 3 malam, saat didatangi kabur. Nantang duel, saat didatangi ngumpet. Mereka menuntut dalil, dikasih dalil, mereka masih ngotot menolak. Saat kalah referensi, kalah rujukan, mereka ganti pindah jalur, yaitu kowar-kowar menuntut tes DNA. Itu aneh. Sekarang mereka gunakan metode hujat-menghujat, memaki, mencaci, bahkan sekarang menantang perang. Ya. Jadi entah kenapa ya, bisa kita lihat kaum muslimin yang berada di barisan para pecinta habaib, para pecinta alawiyin, para pecinta ulama, itu wajahnya bersinar. Ada nurnya, ada cahayanya, nampak berseri-seri. Mungkin itu adalah cerminan hati dan jiwanya yang dihiasi dengan iman dan dipenuhi dengan mahabbah, cinta. Sehingga ucapan dan sikapnya terbimbing oleh nur hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat nampak jauh berbeda dengan gerombolan yang berada di barisan para pembenci dan pencaci habaib. Rata-rata wajahnya butek, gelap, penuh dengan dendam dan kebencian. Ya mungkin karena mereka talabas bisifati iblis, mereka berpakaian dibungkus dengan pakaian iblis. Dan memang sifat setan itu adalah iri, dengki, ingkar, takabur, sombong, adu domba. Itu adalah ciri sifat-sifat karakter setan. Maka muka dan wajah serta sikapnya mencerminkan jiwa dan hatinya yang memang sangat kotor dan membusuk. Kotornya hati dan jiwa mereka telah membuat kerasnya hati mereka sehingga tidak bisa menerima nasihat baik dari para ulama. Itu faktanya. Bisa kita lihat di channel-channel mereka, di konten-konten mereka, bagaimana mereka begitu garang mencaci maki, menghina, bahkan ya, melecehkan para ulama, melecehkan para habaib dengan sesuka hati mereka. Hati mereka kotor dan busuk disebabkan kebencian serta kedengkian yang telah menguasai jiwa dan hati mereka. Mereka lebih memilih mengorbankan persatuan dan juga kesatuan sesama umat Islam, sesama anak bangsa. Mereka rasis, mulut-mulut mereka rasis, bengis. Mereka merusak kerukunan persaudaraan sesama umat Islam demi ambisi, dendam, dan juga kedengkian mereka. Apalagi para tim horenya ini ya. Kalau kita lihat tim horenya ini, orang-orang yang pada dasarnya memang sudah bodoh, yang bermunculan, yang sering kita lihat di kolom-kolom komentar yang mencaci maki, menghina habaib, menghina para pecinta habaib, menghina para muhibin dengan kata-kata jongos, budak,
Mereka adalah korban kebodohan dan kedunguan mereka. Terkadang kita juga kasihan kepada mereka yang sedang mengalami gangguan kejiwaan dan sedang tidak baik-baik saja, sedang tidak waras jiwa dan pikirannya. Mereka selalu gunakan istilah pribumi untuk menyerang para habaib dengan istilah imigran Yaman. Mulutnya rasis, mirip sekali dengan mulut-mulut komunis di zaman dulu. Saat menyebut umat Islam dengan istilah umat Islam itu sebagai budak, sebagai budaknya kiai, ya. Menyebut umat Islam dan juga menghina para kiai dengan istilah kadrun, dengan istilah langgarnya bubar, kiainya santri dipateni, kiai santri dipateni, langgar bubar. Ya sekarang itu kan bahasa-bahasa PKI itu, bahasa-bahasa PKI. Dulu semboyan PKI begitu. Kiai santri dipateni, langgar bubar, ya. Sekarang mereka reinkarnasi dengan baju dan penampilan gaya baru, yaitu istilah pribumi, pakai slogan NKRI harga mati. Slogannya pembela Pancasila, hanya untuk menipu dan mengelabui orang-orang awam, untuk menutupi jati diri mereka yang sesungguhnya adalah komunis. Mereka ini saat ini memakai istilah salam Pancasila, salam Indonesia, salam Nusantara, mengklaim sebagai pembela NKRI, semboyannya NKRI harga mati. Hanya untuk menutupi bahwa sesungguhnya jati diri mereka adalah anak cucu PKI dan keturunan Gerwani mungkin ya, yang dulu membantai ulama, santri dan juga kiai di zaman kejayaannya dulu. PKI pernah jaya di masanya dulu. Mereka menuduh siapapun yang berseberangan dengan mereka, yang tidak sependapat dengan mereka dan tidak mau mendukung kepentingan mereka, dituduh dengan tuduhan anti NKRI, dituduh radikal, ekstremis, radikalis, bahkan teroris. Mereka buta, ingin mengaburkan sejarah bahwa siapa dulu yang ikut berjuang mengusir penjajah. Mayoritas kaum muslimin dan para santri beserta para kiai. Tapi sekarang mereka menuduh umat Islam, menuduh para kiai, para santri, para habaib dengan istilah kadrun. Mereka tuduh syariat Islam dengan bahwa syariat Islam adalah budaya Arab yang tidak pantas untuk dipakai di budaya Nusantara. Mereka berusaha membenturkan antara budaya dengan syariat Islam. Bahkan tidak segan-segan mereka tuduh pesantren sebagai sarang teroris. Ini mulut-mulut mereka ini. Dan sekarang istilah itu juga dipakai lagi oleh mereka para gerombolan kerucu-kerucu yang menjadi tim hore daripada kelompok para pembenci dan pencaci para habaib Ba'alawi. Atau bisa disebut mereka ini sebagai tim supporternya yang selalu muncul berkeliaran di kolom-kolom komentar, mencaci maki para habaib, menghina. Mereka gunakan topeng NU, mereka menggunakan topeng Gus, topeng Kiai pribumi, memakai istilah Islam Nusantara. Ini adalah Islam Nusantara, bukan Islam Arab, bukan Islam Yaman. Begitulah cara mereka untuk masuk ke dalam tubuh umat Islam, untuk menghancurkan Islam dari dalam. Untuk mengadu domba para kiai dengan para habaib, mengadu domba sesama warga NU. Dan misi besar mereka adalah membumi hanguskan ajaran Islam dari bumi Nusantara ini. Sadarlah kalian umat Islam. Karena sesungguhnya mereka ini adalah kelompok anti-Islam, kaum zindik, kaum munafik, musuh dalam selimut umat Islam. Hanya mereka berkedok berpakaian Islam, berpura-pura mereka ini mencintai pribumi, mencintai ulama pribumi. Tapi hakikatnya tidak. Cuma ada yang mereka tidak sadari, saudaraku, bahwa para muhibbin dan para pecinta habaib itu adalah para militan yang teguh pendiriannya dan mapan secara akidah dan ilmu. Karena dibimbing oleh para ulama dan para kiai yang benar-benar mukhlis, benar-benar solih, yang benar-benar istiqomah, sehingga tidak akan mudah terpengaruh dan goyah karena doktrin-doktrin sesat mereka. Justru yang kasihan itu mereka, para kerucu-kerucu, kaum hasidin, orang-orang hasud, para pendengki dan membenci, pencaci habaib ini, mereka bodoh dan dungu tapi merasa pintar, merasa benar. Tidak sadar kalau sedang dimanfaatkan dan dibodoh-bodohi, sehingga mereka nampak seperti katak di dalam tempurung, koar-koar di sosmed, garang di media sosial.
tapi tidak lebihnya hanya pengecut dan pecundang, hanya merasa bangga dan menang kalau bisa bikin gaduh dan merasa sok jago di media sosial, bangga mempertontonkan kebodohannya dan kebusukan hatinya. Sangat memalukan dan sangat menjijikkan. Sok merasa paling ilmiah, tapi mata mereka buta dan kuping mereka tuli dengan bantahan-bantahan hujah ilmiah yang ditunjukkan kepada mereka. Karena sejatinya mereka tidaklah sedang mencari kebenaran. Mereka tidak sedang mencari kebenaran, saudaraku. Tetapi mereka sedang menolak, beramai-ramai menolak kebenaran. Bukan mencari kebenaran. Kadang saya juga berpikir, kasihan juga mereka. Karena bagaimanapun mereka adalah bagian daripada bangsa ini. Apalagi sesama umat Islam. Ya minimal secara lahiriah, secara dohir mereka nampak sebagai umat Islam. Masalah hati mereka kafir, mereka zindik, munafik itu hanya Allah dan mereka sendiri yang tahu. Tapi kita wajib untuk waspada, kita wajib untuk berhati-hati. Bahkan mereka ini saking ambisinya pengen diakui sebagai keturunan Nabi, mendaftar jadi Habib tapi gagal. Mencoba jadi calon bupati tidak ada yang mendukung. Pengen punya istri syarifah tapi ditolak. Akhirnya bikin gaduh, bikin onar, tebar fitnah, adu domba sana sini, rasis, menyerang, membegal nasab orang lain. Itu kelakuan mereka. Ngaku keturunan Wali Songo, yang notabene Wali Songo itu semuanya bukan orang asli Indonesia. Jadi aneh mereka keluar-keluar mengaku sebagai pembela pribumi, ya, anti imigran Yaman. Lah emang Wali Songo ini dari mana? Mereka juga bukan pribumi, yang pribumi hanya Kanjeng Sunan Kalijogo. Ya. Mereka ini sekarang mengklaim mengaku sebagai keturunan Wali Songo. Ya. Mereka saking pinginnya diakui sebagai keturunan Nabi, mereka lewat jalur keturunan Wali Songo. Tapi gak ada yang percaya kalau mereka ini keturunan Nabi. Ya. Tapi mereka ini memaksa saja pakai banget. Saking pinginnya diakui oleh umat Islam sebagai keturunan Nabi. Tapi dari tampang mereka saja sudah nggak meyakinkan. Mereka ini lebih pantas disebut gerombolan perusuh, provokator NKRI, pemecah belah. Mereka ini dikuasai sifat iri dan hasud dengki karena ingin dapat pengakuan dari umat Islam. Mencoba melalui jadi mubalik, tidak ada yang ngundang. Jadi pelawak nggak lucu, ngaku Habib nggak ada yang percaya, bikin majelis pengajian, majelis taklim, kalah ramai dengan majelisnya para habaib. Akhirnya apa? Mereka pada ngumpul dan buat komunitas orang dalam gangguan jiwa, ya, ODGJ. Ada yang dilantik jadi wali, ya, yang dulunya pengamen kemudian jadi wali, ya, yang bisa berbahasa semut katanya, bahasa jin, mengaku sudah ngarang 500 kitab, ngaku bisa hentikan hujan, videonya viral malah lagi hujan-hujanan. Aduh, ngaku wali, nggak bisa ngaji, malah lagi joget-joget dan nyanyi-nyanyi. Ngakunya turunan wali. Aduh, ternyata mantan pengamen di pinggir jalan. Ada yang ngaku Gus, bergaya jagoan, ngaku terah keturunan Wali Songo. Muridnya si Kimat calon bupati yang gagal. Dan Habib palsu. Aduh, hidup kalian ini sungguh miris. Gila hormat tapi malah dapat laknat. Pingin dihormati itu wajar saja. Itu hak kalian. Tapi caranya tidaklah seanjing itu, bro. Ya. Mbuh wis lah, sak karep-karepmu, sak polah-polahmu. Yang pasti para habaib dan para muhibin sibuk dengan majelis ilmu, dengan majelis sholawat dan dzikir. Biarkan saja mereka sibuk keluar-keluar di medsos. Mereka akan hancur dan binasa oleh kelakuan mereka sendiri. Mereka ingin menghancurkan para habaib, tapi mereka lah yang akan hancur sehancur-hancurnya, akan hangus terbakar oleh api kebencian dan kedengkian mereka sendiri. Hanya masalah waktu. Mereka menghinakan nasab Ba'lawi, mencaci para habaib. Dan nanti saatnya tiba, mereka akan Allah buka kedok mereka. Akan Allah hinakan mereka dengan sehina-hinanya, insya Allah. Yakin saja. Pasti itu. Tidak ada sejarahnya kebatilan dapat membunuh kebenaran. Sekuat apapun. Kalau Fir'aun saja bisa hancur, apalagi cuma kalian. Ya, kebenaran akan tetaplah menjadi kebenaran meskipun berusaha dibunuh, dirusak. Kemuliaan para sadah alawiyin, yaitu para habaib di Nusantara ini, tidak akan pernah dapat dihinakan,
Tidak akan pernah bisa cahayanya diredupkan hanya karena propaganda makhluk-makhluk dajjaliyun seperti kalian. Pesan saya untuk para sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, sesama muhibbin, sesama pecinta para habaib, tetaplah istiqomah, berada di barisan para habaib dan para ulama NU yang lurus, yang istiqomah. Insya Allah kita ini masih punya ulama-ulama Nusantara yang lurus, yang istiqomah, yang ikhlas. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Dan insya Allah akan Allah berikan kita husnul khotimah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak usah takut. Kita tunjukkan kecintaan kita, mahabbah kita, dan kita jaga, kita lindungi para ulama kita dan para habaib. Jangan sampai tragedi tahun 48 terulang lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.